Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Sem dimanapun berada, Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa lagi dalam podcast Bang Sem setelah sekian lama kita off ya. Sahabat semua, bicara pendidikan, bicara pengelolaan pendidikan itu tentunya kita tidak bisa melepaskan semua unsur yang terlibat di dalamnya. Apakah itu terkait dengan manajemen pendidikan ataupun orang-orang yang terlibat di dalam pendidikan itu sendiri. Misal kalau di sekolah dalam proses KBM itu ada guru, kemudian ada siswa ya, yang kemudian berinteraksi di sana untuk menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, yang harmonis, ya, yang pada akhirnya berharap bahwa siswa-siswi yang belajar itu memiliki pengetahuan seperti apa yang disampaikan oleh para guru. Sahabat sekalian, ini belakangan ini kita sering mendengar berita, kita sering menjumpai berita, membaca berita bahwa ada guru yang kemudian dianiaya oleh siswa, kemudian yang dilaporkan oleh orang tua karena dianggap perilakunya itu tidak menyenangkan. Perlu diketahui, sahabat sekalian, ini di hadapan saya sudah ada buku yang bagus, yang bijak ya untuk menyikapi itu semua ya. Di sini disampaikan bahwa guru berdiri di depan kelas dan siswa memberi penghormatan ya, itu bukan karena guru haus kehormatan ya. Ini tetapi karena siswa sedang diajarkan untuk tahu bagaimana caranya menghormati. Kemudian guru mengajar di depan kelas, kemudian siswa diminta memperhatikan. Ini bukan karena guru tak tahu metode mengajar yang baik ya, tetapi karena siswa sedang diajar untuk menghargai orang lain. Ini proses pendidikan, sahabat ya. Kemudian ini ada guru memberikan pekerjaan rumah ya, memberikan PR itu. Siswa diminta menyelesaikan bukan karena guru memberi beban tambahan terhadap siswa ya, tetapi karena siswa sedang diajarkan untuk bisa mengisi waktu luang dengan cara yang berkualitas ya. Kemudian ada lagi ya, nih guru merobek kertas ujian karena mencontek ya. Siswa diminta mengikuti ujian susulan. Ini bukan karena guru berlaku jahat, tetapi karena siswa sedang diajarkan pentingnya kejujuran. Karena cerdas saja tidak cukup, pintar saja tidak cukup ya. Kejujuran merupakan fondasi dari apapun kemampuan kita ya. Kemudian ini ada lagi ya, guru membuat jadwal kebersihan. Siswa diminta membersihkan lingkungan, bukan karena guru mau seenaknya memerintah ya, tetapi karena siswa diajarkan untuk bisa bertanggung jawab terhadap lingkungannya itu. Kemudian ketika guru berbicara ya, berbicara keras ini karena siswa kurang memperhatikan, ini bukan karena guru benci, bukan ya, tetapi karena siswa sedang diajarkan untuk sadar akan kesalahan ya. Jadi kalau misalkan ketika guru kita bicara keras terhadap kita karena kesalahan kita, maka tidak perlu kemudian kita merasa sakit hati, karena pada saat itu sedang terjadi proses pembelajaran, proses pendidikan ya itu. Kemudian ini ada guru menghukum siswa karena bandel ya. Ini bukan karena guru marah, bukan ya, tetapi karena siswa sedang diajarkan
mengerti kebaikan, ya. Jadi tidak bisa kita hidup dalam lingkungan sosial ini bersikap seenaknya, itu tidak bisa. Semuanya ada aturan. Dalam masyarakat ada yang disebut dengan norma, ada yang disebut dengan etika, ya. Dalam pemerintahan, ya, itu ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ya, dan seterusnya. Yang mana semuanya mengatur agar perilaku kita, ya, hidup kita itu bisa tertib, agar hak dan kewajiban kita itu bisa seimbang, ya. Kita tidak bisa menuntut agar hak kita itu dipenuhi sehingga kita bersikap semaunya, ya, tanpa memperhatikan hak orang lain. Hak orang lain itu juga harus diperhatikan, makanya diatur, ya. Ada tadi kalau dalam masyarakat ada norma, ada etika, ya, itu mengatur agar hak dan kewajiban kita seimbang, ya, seperti itu. Kemudian ini ada juga guru memberi hukuman bukan karena guru tidak punya kasih, ya, tetapi karena siswa sedang diajarkan untuk mengakui kesalahan. Kemudian guru melarang siswa melakukan hal-hal yang terlihat asyik bukan karena tak mengerti kesenangan siswa, tetapi siswa sedang diajarkan untuk melihat masa depan yang lebih baik, ya. Jadi sahabat sekalian, ya, ketika kita bercita-cita untuk menjadi manusia yang sukses, maka kita harus mensukseskan diri kita dulu, karena tidak bisa orang lain menerima diri kita, ya, dalam kondisi yang memang itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di lingkungan tersebut. Misal, kita tidak mungkin bisa sukses di perusahaan, ya, kalau kita tidak bisa mengikuti aturan-aturan perusahaan, ya. Kita tidak mungkin jadi yang terbaik di institusi kalau kita tidak ikuti aturan institusi di mana tempat kita berada. Begitu juga dengan di sekolah, ya. Jadi ada aturan, semua itu ada aturannya. Aturan ini bukan untuk membatasi ruang gerak kita, tetapi untuk menyeimbangkan agar semuanya kemudian menjadi harmonis, ya. Jadi seperti itu sahabat sekalian. Nah, terkait dengan pendidikan, kita kembali lagi, ya, sahabat Bangsen dimanapun berada. Insya Allah ke depan, ya, kita akan bahas secara tematik. Ini ada buku dengan judul Fondasi Teori Manajemen. Ini sebuah tinjauan filosofis, teoritis, metodis, dan praktis. Ini karangan dosen Bangsem waktu menyelesaikan kuliah doktoral di salah satu universitas di Kota Bogor, ya. Dan insya Allah bahasanya sangat menarik, sangat bermanfaat, sangat mendalam, ya, sehingga mudah-mudahan nanti materi bahasanya bermanfaat untuk kita semua, terutama para praktisi pengelola pendidikan, ya, ataupun para pemimpin di perusahaan, karena apapun bentuk kelompoknya pasti membutuhkan manajemen yang baik, ya. Dan ini merupakan buku terkait dengan fondasi teori manajemen. Demikian sahabat Bangsem semua dimanapun berada, ya. Itu saja sebagai pembuka dari kegiatan podcast awal Bangsem setelah beberapa bulan ini off, ya. Dan mudah-mudahan ke depan kegiatan podcast ini bisa kembali berjalan dengan lancar dan baik, ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.